dari waktu ke waktu dalam hitungan detik, narkoba itu bisa lebih banyak dapat orang daripada Injil. Coba renungkan, ya teman. Dari waktu ke waktu. Tadi pagi waktu Bapak nunggu pesawat di Timika, terus lihat berita. Pelawak siapa ini yang anaknya barusan ketahuan narkoba? Hidin ya. Saya tuh belum pernah lihat ada seorang public figure seperti dia itu nangis, betul-betul nangis. Dan dia itu nggak percaya kalau anaknya seperti itu. Nah, akhirnya sampai di Denpasar, turun, lihat berita, masih tentang dia juga. Tadi sore sambil nunggu barang, keluar di Cengkareng, masih berita tentang dia juga. Terus tadi waktu tunggu jemputan, lihat berita, masih tentang dia juga. Pikir ini orang siapa kan? Papa nggak pernah tahu dia begitu. Nah, yang terakhir itu, dia sempat nyesal gini waktu dalam wawancara itu. Apa jangan-jangan gara-gara saya bercerai dengan istri saya, sampai anak saya seperti itu. Ya, dia itu nangisnya nangis betul-betul. Dia bilang saya nggak tahu karir saya bisa nanjak lagi nggak. Saya hancur hidup saya. Nah, dengarkan ini. Kemana saja Tuhan Yesus pergi, dengarkan. Selalu ada orang yang dia jamah dan hidupnya berubah. Nah, Papa ingin mulai hari ini setiap kalian ngerjain apa saja, sambil makan sekalipun, belajarlah untuk betul-betul bisa bawa dampak buat orang lain. Sampai maaf, berapa kali kalau tempat umum seperti mal-mal seperti ini, Papa sekedar ke WC saja. Kalau Roh Kudus bicara pada seseorang, itu bisa merubah orang di WC itu juga. Ngomong sesuatu. Nah, usahakan itu. Kemana saja kita pergi bawa dampak. Narkoba itu luar biasa sekarang ini. Kita harus tahu. Coba pikirkan ya, logika ini. Injil itu gratis. Betul tidak? Dan Injil itu merupakan kebutuhan semua orang di dunia. Sebab di dalamnya ada keselamatan, ada pengampunan, ada kebebasan, ada penebusan, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesembuhan, ada semua. Gratis. Kenapa nggak laku? Narkoba itu bayar dan mahal lagi. Dan tiap hari kita lihat di TV, dengar di radio, baca di majalah, di koran, tiap hari yang jadi korban itu nggak main-main. Baik yang ketangkep, baik yang mati, baik yang rumah tangganya hancur dan semuanya. Pernah nggak kita mikir kenapa itu laku? Kenapa Injil ini nggak laku? Nah, kalau kalian semua sadar akan keadaan ini, Papa berharap betul mulai hari ini kalian lebih serius dengan Injil itu. Bagaimana kalau ketemu orang itu bisa berubah. Di mana saja, orang itu bisa berubah. Nah, diperlukan cuma satu sikap saja. Jangan egois dan jangan pelit. Bisa berkata amin? Amin. Jangan egois dan jangan pelit. Sekalipun masing-masing kita punya kebutuhan yang nggak habis-habisnya untuk hidup. Tapi kalau suatu saat ada orang di sekitar kita dan Bapa di surga ingin kalian mempengaruhi orang itu, pengaruhi. Lupakan kepentingan diri sendiri. Maaf kalau Papa katakan ini. Bisa bayangkan kalian kalau Papa ini egois dan pelit. Jadi apa kalian? Maaf. Papa berpulang dari Timika. Tadi malam ketemu seorang namanya Benyamin Kalo. Dia orang Toraja. Dia menangis waktu peluk Papa. Terus dia ngomong gini. Saya nggak tahu hidup saya jadi apa. Kalau tahun 2004 saya nggak ketemu Papa. Dia mau menikah dalam waktu dekat ini. Dan Papa akan melamarkan dia. Nah, ceritanya sederhana sekali. Januari 2004 Papa dengan Mama diundang ke Pulau Derawan. Itu resort yang bagus sekali di Kalimantan Timur. Nah, sampai sana, waduh memang cantik sekali. Hari-hari ini Pulau Derawan lagi masuk berita terus itu. Pusatnya penyu dunia ada di situ. Di situ ada berapa pulau dan pulau-pulau itu pakai nama, ada nama Kakaban, itu
kakak bani itu nih kakak. Ada maratua, itu ada mertuanya. Ada pulau laki-laki, ada pulau perempuan, ada mama, ada papa. Jadi mereka memberi nama, itu satu keluarga, gugusan pulau itu. Nah, pas mama lagi snorkeling, tiba-tiba kakinya kena sesuatu. Terus dia cepat-cepat lari ke kamar. Nah, papa kejar juga karena dia kesakitan. Akhirnya karena becek-becek masuk, jadi kamar itu kotor. Nah, papa tahu mama gak suka kotor itu. Terus papa telepon ke resepsionis, tolong panggilkan housekeeping untuk bersihkan. Minta panggil housekeeping. Ternyata ada rombongan dari luar negeri barusan datang, sehingga housekeeping nggak ada. Papa bilang, sudahlah, cari aja siapa saja untuk cepat ini dibersihkan. Nah, nggak tahu Benyamin ini petugas bagian apa nggak tahu. Waktu dia masuk bawa anduk untuk ngepel kamar, mukanya itu cemberut. Nah, tadi malam dia baru flashback. Karena dia sekarang sudah bergabung dengan kita di Papua, di Timika, dia jadi pengasuh. Nah, waktu dia masuk ke kamar untuk membersihkan kamar itu, dia muka cemberut, kok guru ngomong sesuatu. Nah, dia selesai, terus bilang, namamu siapa? Benyamin. Boleh nanti saya ketemu kamu setelah kerja, boleh. Malam saja. Nah, ringkat cerita hari itu dia dijamah Tuhan luar biasa. Berapa bulan kerja di sana, terus dia berkata, dia mengikut papa. Loh, kamu mengikut bisa? Tidak, terserah lah, suruh apa saja. Akhirnya papa masukkan dia ke DTS di Bogor waktu itu, dan hidupnya duduk batuan. Nah, dia cerita apa jadinya kalau saya nggak ketemu papa hari itu. Hanya sekedar ngambil pel saja. Hidup orang itu berubah. Ayo kita pikirkan itu. Tolong bacakan satu ayat. Roma 15 ayat 7. Papa hidup menggunakan prinsip ayat itu luar biasa. Roma 15 ayat 7. Yang Alkitab cepat dibacakan. Kata Allah ganti Tuhan ya. Roma 15 ayat 7. Terimalah satu dengan yang lain sama seperti Kristus menerima kita untuk kemuliaan Roh. Saudara, prinsipnya sederhana. Kalau kita bisa menerima semua orang dengan standar sama seperti Kristus telah menerima kita. Jadi termasuk baunya kayak apa orang itu, sikapnya seperti apa, mau menjengkelkan, mau menyakitkan, nyebelin apa saja. Terimalah seorang akan yang lain, sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Bapa. Orang itu akan dipulihkan luar biasa. Papa belum pernah seperti minggu barusan ini. Tanggal 29, Papa tiba di Timika. Dan baru balik tadi. 3 hari ada di Tembagapura. Belum pernah dalam hidup Papa seperti minggu barusan ini. Maka itu kenapa Papa ingin kumpulkan kalian. Papa sampai pikir, Papa apakah ini ada percepatan? Saya nggak tahu. Dalam seminggu ini, 29 Mei, sampai kemarin, tanggal 4 Juni, itu ada 11 orang yang Tuhan berikan jadi anak Papa dalam waktu singkat itu saja. Dan 11 ini dalam waktu yang singkat mengalami perubahan hidup dan zaman Tuhan yang luar biasa. Dan selama Papa melayani dengan hati Papa surgawi, ini rekor. Belum pernah. Berapa hari itu? 29, 30, 31. Ada 31 ya? 31, 1, 2, 3, 4. Semua 7 hari. Itu 11 orang di zaman Tuhan. Dan hidupnya betul-betul berubah. Nah, Papa itu ingin kalian bisa alami seperti itu. Dimanapun dan kemanapun kalian pergi, bawalah dampak buat orang lain. Papa cuma mau cerita sebagian. Maaf kalau yang lain Papa nggak sebut. Edi Cahyadi, angkat tangan. Nah itu. Pertama kali Papa ke kota Sampit. Sampit itu di mana ya? Kalimantan mana? Kalimantan mana? Nah, ya. Kalimantan Tengah. Nah ini satu contoh. Sudah cukup. Okta jangan diteruskan. Kalau ngomong terus. Oh Grace, maaf. Bayangkan, di setiap kota atau setiap tempat di mana Papa pergi, pasti ada orang di zaman Tuhan. Papa belum pernah balik ke Sampit lagi sampai hari ini. Tapi Edi di zaman Tuhan. Pertama kali Papa ke Ngabang, tahun berapa itu ya, Vano? Kamu ada nggak foto berkat sama? Nggak, 2004 dia. Pertama kali ke Ngabang. Tuan Jama, seorang namanya Berkat Pasaribu. Nah, ngerti contoh ini? Kemana saja pergi, ayo